Annyeonghaseyo, Siti Semiyo. Kembali lagi ke materi yang menulis kata asing ke dalam Hangul. Namun di sini saya akan memberikan tambahan lagi dan saya menjadikan cara menulis kata asing ke dalam Hangul 2. Yang mana yang kemarin itu ada menulis harus sesuai dengan suku katanya, harus disuku katakan dulu. Lalu apabila dia ada konsonan yang nantinya terkena aturan bacim, maka dia bisa dijadikan suku kata baru dan diberikan vokal e agar bisa dibaca. Nah, sekarang saya akan memberikan 3 tambahan lagi. Yang pertama, menulis kata asing atau nama nih, nama kalian ke dalam Hangul itu menggunakan pelafalannya, bukan tulisannya. Contohnya seperti ini. Nama kalian itu Feby tapi pakai Y. Jadi jangan terpaku kepada tulisan Y ini. Jadi harus disesuaikan dengan pelafalannya. Di sini saya kasih sesuai pelafalannya. Jadi ditulisnya bukan Feby yang pakai Y tapi menjadi Feby yang pakai I. Yang mana nanti F-nya konsonan, E vokal, B-nya konsonan, I-nya vokal. Jadi sudah masuk ke dalam pola Hangul. Jadi sudah tidak perlu diubah-ubah lagi. Sudah konsonan vokal seperti itu. Kalau seperti ini, Feby, B sama Y-nya konsonan ketemu konsonan dan tidak bisa dijadikan satu Hangul, satu suku kata Hangul. Polanya karena salah. Seperti itu. Karena Feby dan Feby ini tidak merusak pelafalan, jadi tidak masalah. Memang harusnya seperti ini ditulisnya, bukan Feby yang pakai Y, namun Feby yang pakai I nanti di dalam Hangulnya pakai I, seperti itu. Lalu yang kedua ada contohnya seperti ini, tulisannya beda ya. Di sini tulisannya pakai G, angel, tapi tetap dibacanya angel, seperti itu, angel. Nah di sini A-nya juga dipakein E. Jadi bukan pakai angel tapi menjadi E. Sini E ya. Nah, jadi nanti ditulisnya bukan angel seperti ini tapi angel. Jadi untuk menulis harus menggunakan pelafalannya, bukan hurufnya. Jadi jangan terpaku sama huruf di nama kalian, harus pelafalannya. Seperti Michael yang tadinya Michael tapi jadinya Michael, seperti itu. Jadi ditulisnya Michaelnya itu cara membacanya, pelafalannya, bunyinya, bunyi nama kalian, seperti itu. Jadi jangan terpaku sama hurufnya. Lalu yang kedua ada huruf-huruf yang tidak terdapat pada Hangul. Lalu bagaimana kalau hurufnya tidak terdapat di Hangul? Kita pakai huruf yang bunyinya hampir sama seperti alfabet. Ada huruf F ini tidak ada di dalam Hangul, maka dipakainya ya PH. Lalu Q pakai KH, V pakainya B, terus X itu kalau dia adanya di awal, misalnya namanya Sia, misalnya namanya Sia, tapi ini yang di awal X-nya itu dipakein S yang ini pakai S dalam Hangul. Namun kalau misalnya X-nya itu adanya di tengah seperti ini. Nah, X-nya ada di tengah. Cara bacanya seperti apa? EXO. Berarti nanti pakainya EXO. Berarti pakai K dan pakai S. Jadi K-nya nanti di bawah dan S-nya nanti di atas. Maka seperti ini saya tulisnya. Jadi kalau di awal pakainya S, lalu kalau di tengah pakainya K sama S. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada huruf Z, tidak ada di Hangul, maka dipakainya pakai J. Jadi kalau misalnya namanya kalian Novita, pakai ini Novita menjadi Nobita. Lalu namanya Zaki menjadi Jaki, seperti itu. Nah yang ketiga, yang terakhir, ini ada L di tengah. Yang mana L itu huruf di Korea, huruf yang seperti ini. Ini huruf antara L dan R. L dan R. Cara bacanya sesuai letak dia adanya di mana. Apabila letaknya itu di awal maka dibaca L, kalau di tengah dibacanya R. Nah, namun seperti ini, ada nama Indonesia yang L-nya di tengah. Nah, kalau misalnya di Korea huruf seperti ini, kalau di tengah kan dibacanya R. Kalau misalnya di tengah caranya gimana? Ada rumusnya seperti ini. L
ditambah L. Jadi L-nya nanti double. Dibacanya, pelafalannya pun tidak merusak arti, tidak merusak pelafalan. Jadi tidak apa-apa. Jadi L sama L-nya jadi double. Contohnya ada Ali, namanya Ali nih. Nah, kita mau dijadikan Ali ini hangul. Sesuai suku katanya berarti A sama Li. Ali, suku katanya Ali. Ali. Kita jadikan hangul, kita jadikan ke dalam hangul. A, vokalnya sendiri. Kalau di Korea vokal sendiri tidak boleh, maka harus dipakaikan bantuan bulat. Yang mana bulatnya itu kan konsonan, terus A-nya vokal. A. Berarti udah termasuk vokalnya, polanya sudah benar. Konsonan dan vokal. Polanya juga konsonan, vokal sudah jadi satu suku kata. Lalu yang di sebelahnya ada L. Kalau misalnya L kita pakai yang seperti ini, di sampingnya seperti ini L sama I, menjadi seperti ini, dibacanya bukan Ali tapi menjadi Ari, karena L-nya adanya di tengah. Seperti itu. Di tengah dia dibacanya R, bukan L lagi, jadi dibacanya Ari bukan Ali. Namun namanya kan Alisen. Ali namanya, bukan Ari. Beda jauh Ali dan Ari. Bagaimana untuk pelafalannya bisa menjadi L pakai rumus yang ini, yaitu tambah L lagi di bawahnya. Jadi seperti ini. L-nya ditambah lagi di bawahnya, lalu L lagi di atasnya. Karena L ketemu L ini nanti dibunyinya menjadi L double. Ali. Ali seperti itu. L ketemu L dibacanya LL. Di sini tidak menjadi R, namun dia menjadi L karena rumusnya seperti ini. L ketemu L menjadi LL. Ali dibacanya menjadi Ali. Sama kan bacanya sesuai namanya, nama Indonesianya Ali, di Koreanya di Hangulnya menjadi Ali, bukan Ari lagi, Ali. Jadi rumusnya seperti ini, L di bawah, L di atas. Untuk pelafalan L yang di depan, seperti itu. Sekian materi untuk nama asing ke dalam Hangul. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di tele atau di komentar bawah ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.